Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah, bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan solehah? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri dan tepat. 2. Siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. 3. Siswa mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Anak-anak, sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bacalah teks berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita baca bersama-sama teks yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat tersebut selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja.
Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian bacalah setiap paragraf dari teks bacaan yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan di bawah ini. Dan ini merupakan tugas ke-1 kalian. Kalian kerjakan tugas ke-1-nya di buku tulis kalian. Nanti setelah selesai, kalian fotokan dan fotonya kirim ke ibu guru ya. Ayo anak-anak soleh dan soleha, selamat mengerjakan tugas ke-1 dan selalu semangat ya. Anak-anak soleh dan soleha, setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Nah, sekarang ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan berikut ini. Nama percobaannya yaitu Di Manakah Bunyi? Tujuannya untuk mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Langkah kerjanya: 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung di sekitarmu. 2. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Nah, anak-anak soleh dan soleha, kalian bisa melakukan percobaan ini bersama keluarga kalian. Bisa dengan kakak atau orang tua kalian di rumah ya. Ayo, kalian ajak orang tua, kakak atau adiknya untuk melakukan percobaan ini. Nanti kalian tebak, kalian bisa menebak berapa kali di mana tempat yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Anak-anak soleh dan soleha, perlu kalian ingat bahwa sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Kita bisa mendengar bunyi karena kita mempunyai indera pendengar, yaitu telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, anak-anak soleh dan soleha, agar kalian lebih memahami bagian dan fungsi indera pendengar, silahkan kalian kunjungi link di bawah ini. Linknya Ibu sertakan di deskripsi video ini ya. Ayo, kunjungi videonya ya, agar kalian lebih paham bagian dan fungsi indera pendengar. Anak-anak soleh dan soleha, bagaimanakah telinga kita bisa merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga kalian juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga kalian menjadi lebih besar di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam, sehingga akhirnya kalian bisa mendengar. Anak-anak, apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Nah, di bawah ini merupakan contoh dari gangguan indera pendengar. Yang pertama yaitu penumpukan kotoran telinga.
Yang kedua, otitis eksterna adalah infeksi pada telinga bagian luar. Salah satunya disebabkan oleh masuknya air ke dalam telinga. Yang ketiga, otitis media merupakan infeksi telinga bagian tengah yang dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Yang keempat, tinnitus atau telinga berdenging. Nah, anak-anak soleh dan soleha, agar gangguan-gangguan tersebut tidak terjadi pada kita, maka kalian harus merawat telinga kalian dengan baik ya. Anak-anak, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pahamilah teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu. Anak-anak, sekarang ayo kita baca bersama bacaan yang berjudul Belajar dari Cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar Hari Raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti Hari Raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Tambahnya, iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita. Pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini.
Anak-anak, sekarang berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Nomor 2, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Nomor 3, ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Lalu, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Nah, anak-anak soleh dan soleha, ini semua merupakan tugas kedua kalian. Kalian kerjakan tugas keduanya di buku tulis kalian ya. Nanti setelah selesai kalian fotokan. Dan seperti biasa, fotonya kirim ke ibu guru ya. Ayo anak-anak soleh dan soleha, selamat mengerjakan tugas kedua dan tetap semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.